Halo semuanya, kembali lagi di channel Febri Irwan di Malau. Di video kali ini kita akan mereview salah satu mobil Daihatsu, yaitu Sigra R manual transmisi tahun 2017 warna hitam. Kita mulai review dari bagian depannya. Kita mulai dari bagian kaca depannya. Di sini bisa teman-teman lihat ya, kaca filmnya itu sangat tebal. Jadi kita tidak bisa melihat ke bagian dalamnya. Kemudian ini untuk bagian wipernya. Kemudian ini adalah tampilan dari bagian kap mesinnya. Dan kemudian ini adalah bagian dari headlampnya. Di sini headlampnya masih menggunakan bola lampu. Kemudian di sini adalah lampu sen kanannya. Kemudian pada bagian sini terdapat list chrome-nya. Kemudian di bagian tengahnya terdapat logo Sigra-nya. Dan bagian bawah ini adalah bagian grillnya. Kemudian di sini adalah bagian fog lamp-nya. Jadi untuk tampilan dari bagian depannya seperti ini dia bentuknya ya. Oke, kita lanjut ke bagian mesinnya. Jadi Sigra R MT tahun 2017 ini menggunakan mesin 1200 cc dan sudah VVTi ya. Di sini terdapat baterainya, kemudian ini dia radiatornya, kemudian ini bagian mesin lainnya ya. Jadi untuk perawatan dari Sigra ini termasuk mudah sebenarnya, dan juga untuk biaya servisnya juga tidak terlalu mahal ya. Jadi untuk tampilan bagian mesinnya seperti ini dia bentuknya. Sekarang kita masuk ke bagian samping sebelah kirinya. Untuk tampilan sebelah kirinya seperti ini dia bentuknya ya. Di sini bodinya bodi kaleng ya. Kemudian ini dia spion sebelah kirinya. Di sini juga ada lampu sennya. Jadi spionnya ini tuh sudah menggunakan electric mirror. Jadi dia sudah bisa digerakkan dari tombol yang ada di dalam. Tetapi belum bisa retract mirror ya, hanya electric mirror saja. Kemudian di sini juga sudah terdapat talang airnya sampai ke bangku baris 2-nya. Kemudian ini untuk handle-nya sudah seperti ini deh ya. Jadi dia tinggal tarik seperti ini, maka pintunya akan terbuka. Pada bagian pintu baris 2 juga sama, kita tinggal tarik, maka pintunya akan terbuka. Dan ini adalah tangki bahan bakarnya. Jadi dia bisa otomatis terbuka. Nanti kita cukup menekan tombol dari bagian bawah dekat kursi pengemudi ya. Kemudian untuk bagian bannya sendiri berukuran ring 14 ya, dan ukuran bannya itu 175 per 65 dengan ban merek Bridgestone. Kemudian kita masuk ke bagian ban depannya juga sama. Di sini menggunakan ring 14 dengan ukuran ban 175 per 65, dan di sini juga sudah terdapat anti lumpurnya ya, sama juga seperti yang di bagian belakang. Dan untuk velgnya sendiri ini modelnya itu sudah lebih sporty ya, bisa teman-teman lihat. Oke, kita lanjut ke bagian belakangnya. Di sini spoilernya. Kemudian di sini sudah terdapat antena di bagian atas. Kemudian di pintu belakang ini juga terdapat wipernya. Kemudian untuk lampu stop lamp bagian belakangnya seperti ini bentuknya. Masih menggunakan bola lampu. Kemudian di sini ada lampu sennya, dan juga ada variasi stop lampnya ini. Kemudian di sini terdapat logo Daihatsu-nya. Kemudian ini lampu pada bagian kanannya
sama juga seperti yang pada bagian kiri. Kemudian pada bagian bawahnya terdapat tulisan Sigra R VVTi, dan juga di bagian belakang ini terdapat sensor parkirnya ya. Ada dua, satu di sebelah kanan ini dan satu sebelah kiri. Jadi dia sudah menggunakan sensor parkir. Dan di sini terdapat emblem Astra Daihatsu. Jadi Sigra ini buatan dari Astra Daihatsu ya. Oke, kita lanjut ke samping sebelah kanannya. Sama seperti bagian sisi sebelah kirinya. Kita lihat dari bagian ban depannya. Di sini velgnya berukuran ring 14 dengan ukuran ban 175/65. Kemudian untuk bagian sininya, bagian spionnya juga sudah terdapat lampu sennya dan juga sudah electric mirror ya. Kemudian untuk bagian talang airnya juga sudah ada di sini ya, dia sampai ke baris kedua sudah ada talang air. Kemudian untuk handle-nya seperti ini ya, jadi saat kita membuka tinggal tarik aja, maka pintunya akan terbuka. Kemudian untuk pintu baris tengahnya sama juga seperti handle bagian depannya, kita tinggal tarik, maka pintunya akan terbuka. Kemudian untuk bagian ban belakangnya sama juga dengan ukuran bagian depan. Di sini velgnya sudah ring 14 dan menggunakan ukuran ban 175/65. Dan juga sudah terdapat anti lumpurnya ya, baik di belakang maupun bagian ban depan. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian interiornya. Kita mulai dari bangku bagian pengemudi. Kita buka pintunya, kita lihat bagian interiornya. Nah, ini dia untuk tampilan pintu dari bagian depan sebelah kanan ya, atau tepatnya di bangku pengemudi. Di sini sudah power window dan juga sudah central lock ya. Kemudian ini untuk tombol-tombol kacanya. Kemudian di sini juga terdapat, bisa kita naruh benda-benda kecil. Kemudian di sini sudah ada cup holdernya dan juga ada tempat-tempat penyimpanan lainnya ya. Kemudian kita lanjut ke bagian dalamnya. Ini dia bagian dalamnya, teman-teman lihat dulu ya. Untuk bagian dashboardnya, ini dia kisi-kisi AC. Kemudian kayak tempat benda-benda kecil juga bisa di sini. Kemudian ini tadi tombol electric mirrornya. Ini untuk tombol sebelah kanan, kemudian ini sebelah kiri, kemudian ini untuk arah atas, bawah, kemudian kanan dan kiri. Oke, kita coba masuk ke bagian dalamnya. Kita geser dulu bangkunya. Nah, kebetulan mobilnya ini tadi baru dicuci, jadi kelihatan sangat bersih ya. Oke, kita lanjut ke bagian digital speedometernya. Oke, sekarang kita coba nyalakan. Oke, sudah menyala. Sekarang kita bisa cek satu persatu dari indikatornya. Di sini terdapat analog RPM-nya, kemudian di sini kecepatannya, kemudian di sini ada indikator lampu apabila ada yang pintu terbuka, kemudian indikator parkir, kemudian ada indikator baterai dan juga indikator lainnya. Nanti saya akan jelaskan di tulisan yang ada di video ya. Kemudian di sini ada indikator bahan bakar, kemudian kilometer yang sudah ditempuh, dan juga jam atau waktu ya. Kemudian ini ada indikator lampu sen kanan, lampu sen kiri, dan juga indikator lampu jauh dan lampu dekat.
Di sini juga terdapat kisi-kisi AC. Kemudian untuk audionya sudah double din ya. Jadi dia sudah bisa CD, kemudian MP3, kemudian Bluetooth dan lainnya. Dan di sini merek audionya Pioneer ya. Ini untuk lampu daruratnya atau lampu hazardnya. Kemudian di sini juga terdapat kisi-kisi AC-nya. Kemudian ini adalah tombol-tombol untuk AC-nya. Kemudian ini untuk transmisinya. Jadi dia manual ya, bukan matic. Kemudian di sini terdapat SRS airbag-nya. Jadi bagian kemudi ada di bagian setir dan juga di bagian penumpang sebelah kiri ya. Di sini dia SRS airbag-nya. Kemudian di sini juga sudah terdapat kisi-kisi AC. Kemudian ini untuk laci-laci sebelah penumpang sebelah kiri. Kemudian untuk tampilan pintu di sebelah kirinya seperti ini dia, sama seperti sebelah kanan. Ini handle-nya atau tombol untuk membuka pintu, juga sudah central lock. Kemudian di sini ada tempat penyimpanan. Kemudian ini power window dan juga di sini untuk cup holdernya dan juga untuk penyimpanan lainnya ya. Kemudian untuk tampilan joknya seperti ini dia bentuknya. Sebelah kiri ya, masih bagus, bisa teman-teman lihat. Kemudian di sini ada handrestnya, tapi di sini tidak ada tempat penyimpan barang ya. Kemudian ini untuk rem tangannya. Kemudian coba kita lihat kursi bangku pengemudinya. Nah, untuk tampilan bangku kemudinya seperti ini dia bentuknya. Sama juga, sama seperti sebelah sana ya. Masih bagus dan masih kuat. Kemudian di sini terdapat tombol tangki bahan bakarnya. Jadi kalau saat mengisi bahan bakar, buka tangkinya dari sini. Kemudian ini untuk tombol membuka kap mesinnya. Kemudian untuk menggeser bangkunya bisa dari sini ya. Mau memajukan dan memundurkan bisa dari bawah ini. Jadi kita tinggal tekan yang bagian sini, terus kita majukan. Kalau mau memajukan, terus bagian memundurkan kita tekan. Kalau memajukan seperti ini ya. Oke, kita lanjut ke bagian pintu baris tengahnya. Kita buka. Untuk tampilan pintu baris tengahnya seperti dia bentuknya. Di sini juga sudah ada central lock-nya. Kemudian juga ada power window-nya. Ini tombol untuk membuka pintunya. Di sini juga terdapat cup holder. Kemudian di sini juga ada kayak laci kecil untuk penyimpanan. Di sini ada speakernya. Kemudian kita lanjut ke bagian interior baris tengah. Jadi di baris tengah ini bisa memuat 3 orang ya. Kemudian di sini juga ada seat belt-nya. Kemudian di sebelah kirinya juga ada side pocket-nya. Kemudian untuk kalau kita duduk di sini juga cukup lega ya. Ini saya duduk, kaki saya masih ada jaraknya di sini. Terus kalau mau selonjoran juga masih nyaman lah. Kemudian untuk pintu sebelah kirinya sama juga seperti sebelah kanannya. Di sini ada tombol central lock-nya. Kemudian ini untuk membuka pintunya. Kemudian ini ada laci untuk benda-benda kecil. Kemudian ini power window-nya dan juga ini bagian cup holder-nya. Dan di sini dia AC-nya juga sudah double blower ya. Ini dia. Sini tombol on off AC-nya. Kemudian di sini ada handle juga di kiri kanan.
tapi di sebelah sininya udah nggak ada lagi. Kemudian di sini ada lampu penerangan ya. Nah, ini dia menyala. Kemudian di sini ada headrestnya, ini bagian kiri kanan, tapi bagian tengahnya tidak ada ya. Jadi untuk bangku bagian tengah ini menggunakan sistem one touch tumble ya. Jadi kalau kita mau masuk ke bagian bangku bagian belakang, kita masuk dari bagian tengah ini, kita bisa tekan tombol yang ada di belakang sini, dia di bagian bawah sini. Nanti bangkunya ini langsung melipat dan langsung bergeser ke sini. Jadi kita tidak perlu dua kali kerja ya. Kita tekan, terus kita geser lagi. Itu nggak perlu lagi. Cukup dengan one touch tumble tadi. Sekali tekan, bangkunya ini langsung melipat dan bergeser ke sini. Jadi kita lebih mudah masuk ke bangku bagian belakang. Oke, kita lanjut ke bagian belakang. Kita buka dulu pintu bagian belakangnya. Nah, ini adalah tampilan dari bagian belakangnya ya. Di sini untuk bangku baris ketiganya juga sudah ada headrestnya, kiri dan kanan. Kemudian di sini juga untuk bagasi belakangnya cukup luas ya. Jadi kita bisa memuat barang cukup banyak lah di bagian belakang ini. Terus di bagian belakang ini sebenarnya ada jaringnya kalau tidak salah ya teman-teman, di bagian sini dia. Tapi di sini jaringnya sudah tidak ada lagi. Jadi kalau kita perjalanan jauh memuat barang di sini cukup banyak, masih bisa lah dan masih nyaman lah. Kemudian pada bagian belakang ini terdapat juga cup holdernya dan juga laci atau tempat penyimpanan. Mau menaruh HP di sini juga boleh ya. Di kiri ada, kemudian di kanan juga ada. Ini dia. Di sini cup holdernya, ini juga tempat penyimpanan lainnya. Dan untuk one touch tumble-nya tadi itu dari sini ya teman-teman. Jadi tinggal tarik. Ini nanti langsung bangkunya langsung melipat dan bergeser ke depan. Oke teman-teman, tadi kita sudah selesai mereview Sigra Air manual transmisi tahun 2017 warna hitamnya. Jadi kesimpulannya, untuk penggunaan mobil ini selama 5 tahun kondisinya masih awet, bagus dan juga mulus ya. Jadi kalau dijual lagi tuh masih tinggi lah harganya, karena kan Sigra ini di pasaran itu sangat laku. Jadi sampai di sini dulu untuk video kita kali ini. Terima kasih buat yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini ya. Kita jumpa lagi di video review selanjutnya.